Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Joni, Pak Hairul, Salam Bu Bapak Ibu Hetty, semua. apa kabar? Mana oleh-olehnya? Oh, nanti saya kirim fotonya ya. Foto. Oh iya ya Pak Joni, Hmm. kepingin ke daerah ya. Baru saya ingat Mm-mm. dulu. Ah, itulah Dulu kan. pernah saya ngomong-ngomong. Aduh, kemarin baru aja kami dari Longlong nih. Mm-mm. Di Aku sana tuh, dipanas-panasi oleh Bu Hetty kemarin. Itulah, Dikirimkannya foto. memang dia itu tukang Bilang panas kita tuh. nanti. di sana tuh Pak Joni daun singkong, kemudian daun pakis sama ikan pelian. Langsung ikan pelian. Ikan pelian ngambil di sungai. Mancing Nyantai ya. lah pokoknya kalau di sana. Nah, tunggu aku Bu, kalau aku ke sana aku kirim lagi foto, tenang kau. Weh, mantap. Mana ini? Apa kabar Julak Jul? Hei, hai, apa kayak kabarnya nek? Aman lah Pak. Adakah gambar saya di situ? Woi, bohong gagah masa nggak ada. Kalau gagah tuh pasti ada lah. Woi, di belakangnya lagi ya. Apa itu? Kayak Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. ah, Bang, Pak Haji. Pak Khairul. Aduh, Hai, mantep nih Pak Zulkifli nih. Pak Haji ya. Anu nih, nggak tahu laptop saya nih. Halo Pak Haji, Pak Jul. Ya, Assalamualaikum. Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah. Pagi. Pak Jastato ini. Hmm. Masih di mood Pak. Assalamualaikum, izin Bapak Ibu, bisa kita mulai? Silakan Mbak. Nah, Dan sempatkan gabus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jaroko MPD, Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Nurdin SPD MPD, yang terhormat Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI, serta para fasilitator yang kami hormati. Baik, dalam breakout room provinsi ini kita akan membahas tiga topik pembahasan, yaitu terkait program sekolah penggerak, lalu perencanaan berbasis data, dan implementasi kurikulum merdeka. Pada topik yang pertama, pada pagi hari ini akan dimulai dari program sekolah penggerak yang akan dipandu oleh Mbak Lofi. Izin Mbak Lofi. Mbak Caca. Iya, Mbak Caca. Sudah siap ya Mbak? Iya. Baik, dengan hormat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan juga eh, dua fasilitator kita yang keren-keren ini, Pak Joni dan Pak Haji Wartono. Tiga, Kami tiga ucapkan selamat sama Pak bergabung. Hairul Anam kok. Balopi tiga, Balopi tiga. Pak Hairul Anam. Jangan Tiga lupa. Pak ya sekarang. Tiga, Pak Hairul Dengan Anam. siapa Pak? Atas tiga. Pak Hairul Anam, Pak Anam, Pak Anam. Pak Hairul Anam. Oh iya Ya, iya, nggak yang keren baru Pak. ya Pak. Iya, kami Ya, jangan lupa keren-keren. nanti terlupakan. Terganteng dah nih. Karena kurang keren Pak. Nah, langsung putus tuh. Ya, gara-gara ganteng Pak Anam sih. Halo Balopi, suara terputus Mbak. Aduh. Bisa. Izin Mbak Lop. Saya kira lengkap provinsi Izin fasilitator monitor sekolah. Mbak Lop. Saya ambil alih, Mbak Caca. Baik, boleh Pak. Nanti Mbak Lofi langsung join lagi. Boleh Pak Andri. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di PMO level sekolah.
PSP, IKM, dan PPD di jenjang provinsi. Mohon maaf, saya tidak buka kamera lagi perjalanan Bapak Ibu di bandara. Khawatir. Memang ganteng sih Bapak Ibu. Pak Zulkifli minta dibuka, tapi saya pakai HP khawatir tidak jelas. Terima kasih fasilitator yang sudah hadir. Pak Joni, Pak Haji Wartono, Pak Her Anam, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, pejabat, kepala dinas, para kabid, dan yang bertanggung jawab dari Dinas Pendidikan. Izin saya menyampaikan informasi lebih awal terkait laporan nanti atau kegiatan eh, PSP Sekolah Penggerak nanti mungkin akan lebih spesifik dari fasilitatornya ada Pak Haji Wartono, Pak Joni Effendi, dan Pak Anam. Pak Anam dari PSP Angkatan 3, alhamdulillah hadir semua. Secara keseluruhan informasi yang akan saya sampaikan yang pertama, PSPK Angkatan 1 memang tahun depan sudah beralih ke dinas, tapi informasi dari pusat bahwa PSP Angkatan 1 itu punya kewajiban untuk mendiseminasi kepada 3 sekolah Bapak Ibu. Punya kewajiban mengimbaskan kepada 3 sekolah. Nanti 3 sekolah itu nanti yang akan diminta dari pusat itu ke dinas, sekolah-sekolah mana, mungkin satu sekolah nanti akan dikasih 10 nominasi sekolah yang akan diimbaskan oleh setiap sekolahnya. Nah, dari 10 itu nanti sekolah yang itu akan memilih sekolah yang terdekat untuk memberikan pengimbasan. Katakanlah SMA Nunukan yang mana yang belum diimbaskan. Seperti itu termasuk Sebatik dan sekolah yang lainnya punya kewajiban nanti mengimbaskan 3. Dan ini terkait pengimbasan ini tetap untuk tahun selanjutnya pemerintah akan memberikan boskin kinerja Bapak Ibu setara senilai dengan harga boskin kinerja di PSPA tahun ketiga Bapak Ibu nilai nominalnya untuk pengimbasan terkait PSP ini. Nah, ini informasi yang kami terima di akhir-akhir tahun ini untuk bagaimana nanti ke depannya memang untuk PSP Angkatan 1 yang ada di Nunukan termasuk yang provinsi jenjang SMA-nya dan SLB itu akan menggunakan pengimbasan. Dan untuk pengimbasan sendiri akan ada bantuan boskin kinerja. Selanjutnya juga Bapak Ibu terkait PSP Angkatan 1, PM oleh kepala sekolah itu sudah dilaksanakan oleh PSP masing-masing. Mungkin secara lebih lanjut nanti spesifik dengan kasih kunjungan lapangan kemarin oleh fasilitator sekolah, pendampingan lokakarya, itu mungkin akan lebih detail apa yang didapatkan di sekolah termasuk pelaksanaan IKM seperti apa seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada fasilitator. Mungkin yang pertama saya persilakan kepada Pak Joni atau ke Mbak Lopi, silakan cara pengaturnya, silakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Andri. Mungkin yang pertama kita mendengarkan dari Pak sudah dengan angkat tangan Pak Joni Effendi untuk mempresentasikan apa-apa yang sudah dilakukan beliau dalam pendampingan sekolah penggeraknya Pak Joni ya. Kami persilakan Pak Joni, silakan. Oke, baik, makasih. Mohon izin duluan Bapak Ibu semua karena kami sedang UAS, jadi apa namanya agak ini sibuk sedikit ya. Sok sibuk kayaknya ya gitu. Baik, Bapak Ibu mohon izin menyampaikan alhamdulillah dalam beberapa bulan pendampingan ini yang pasti dari mulai lokakarya dan lain sebagainya itu beberapa sekolah dampingan saya rata-rata itu sudah mengimplementasikan apa yang menjadi bahan atau materi yang dibahas di dalam lokakarya itu sendiri. Dan juga alhamdulillah juga beberapa sekolah itu kalaupun mereka bingung, mereka akan menghubungi saya untuk meminta kegiatan Zoom meeting di luar jadwal program sekolah penggerak. Salah satunya itu nanti kami jadwalkan di akhir November ini tentang benar-benar menerapkan PDB atau perencanaan berbasis data untuk semua guru yang ada di satuan pendidikan. Karena kemarin itu biasanya saya kalau lokakarya kan seharusnya itu hanya 2 guru, kombel, kepala sekolah atau pengawas. Tetapi kalau saya izinkan semua siapapun guru yang mau kombel mau tidak itu ikut di dalam lokakarya itu sendiri. Sehingga mereka juga sudah dapat ilmunya gitu. Sejauh ini tidak ada yang signifikan, alhamdulillah. Cuma satu yang paling signifikan adalah SMA IT Ibnu Sina, Bapak Ibu. Alhamdulillah dia ujian sekolahnya untuk yang kelas 3 ini mengadakan mini research project sesuai dengan pengalaman kami di semester lalu.
proyek terintegrasi sederhana ternyata ini memberikan inisiatif kepada SMA IT Ibnu Sina. Kemarin saya juga pas kunjungan kemarin itu menjadi penguji proposalnya siswa-siswa di SMA IT Ibnu Sina. Dan itu di luar ekspektasi ya, malah melebihi ya. Mereka kayak jadi sudah mahasiswa gitu, mempresentasikan apa yang mereka ini kan. Walaupun levelnya mereka itu istilahnya kalau mahasiswa itu misalkan sudah 80, mereka masih 50. Tetapi di tingkat ketercapaian ini 50 itu sungguh-sungguh luar biasa bagi siswa SMA gitu ya. Selain daripada itu tidak ada yang signifikan, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan komunikasi kami tetap lancar. Semua sekolah insya Allah berkomitmen, dan juga untuk SMA Gabriel Nunukan sudah mulai mau mengimbaskan. Sebelumnya sih belum ada pengimbasan ya ke ini satuan pendidikan lain. Sekarang sudah mulai merencanakan. Sedangkan sekolah lain sudah semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Lofi. Terima kasih. Kembali ke Bu Lofi. Jika ada pertanyaan disilahkan. Oke, baik Pak Joni. Singkat, padat, dan jelas ya ini ya Pak Joni untuk penyampaiannya pada kali ini. Mungkin bisa kita minta pendapat atau arahan ini dari Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Kami persilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin kita ke siapa ya? Pak Joni binaannya di mana Pak Joni? Oke, binaan saya SMA 1 Sebatik, SMA 1 Nunukan, SMA IT Ibnu Sina, SMA 2 Tanah Tidung yang angkatan 2-nya Pak ya, sama SMA Katolik Gabriel Nunukan. Bukan. Di luar jangkauan semua. Mungkin ada pengawas yang dari Nunukan, Bu Najmah. Bu aja. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Izin, ini ada yang raise hand, Bu Heti nih ya. Monggo Bu Heti, Oh, apabila baik. ada yang ingin disampaikan? Iya, baik. Terima kasih. Jelas suara saya, Mbak Iya, Lofi? jelas Ibu. Iya, Jelas, baik. jelas Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi yang ingin saya sampaikan Mbak Lofi, ini kebetulan saya kan mengikutin juga nih kadang dengan Pak Joni gitu ya. Alhamdulillah gitu di Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2. Nah, Pak Joni, saya sangat senang sekali karena pada saat kegiatan daring gitu ya, tidak hanya komite pembelajaran yang masuk di sana, tapi guru lain juga yang tidak ada jamnya itu boleh mengikuti di sana gitu. Jadi ini luar biasa sekali sehingga jadi tidak hanya komite pembelajaran yang mendapatkan ilmunya pada saat itu, tapi guru lain juga dapat memperolehnya. Dan saya mengharapkan juga ini untuk sekolah penggerak angkatan 3. Nah, kebetulan saya juga ada sekolah binaan saya yang angkatan 3. Jadi juga saya mengharapkan kalau ada pertemuan daring dengan fasilitator, jadi kami menginginkan gitu ya, tidak hanya komite pembelajarannya saja, tapi guru lain yang tidak ada jamnya pun juga kami mengharapkan bisa bergabung di situ gitu. Jadi walaupun mungkin pada saat breakout room yang berdiskusi itu adalah komite pembelajaran, tapi guru lain juga bisa menyaksikan dan bisa mendapatkan ilmunya pada saat itu gitu. Walaupun mungkin berdiskusinya, mungkin pada saat berdiskusi di roomnya misalnya hanya komite pembelajaran, tapi pada saat di sekolah gitu kan ya, pada saat di sekolah mungkin dibuka pakai layar besar begitu sehingga guru lain juga dapat melihatnya dan dapat berdiskusi bersama. Mungkin itu saja usulan saya. Terima kasih Pak Joni. Siap, Ya, sangat sama-sama. menginspirasi. Mungkin Terima itu kasih saja Bu Pak Topik Hetinya. usulan saya. Iya, Ya, baik. iya. Terima Terima kasih. kasih banyak. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang lain. Ibu Najmah mungkin. Saya tanggapi Pak Lopi ya. Oh, boleh, boleh Pak Andri. Silakan Pak Andri. Baik, terkait permintaan Bu Heti ini ya, memang nanti saya sampaikan ke fasilitator. Memang kalau setiap kegiatan itu baik daring atau luring sesuai dengan panduan Bapak Ibu itu 1 kepala sekolah, 2 komite pembelajaran.
tapi terkait kebijakan kadang juga diundang pengawas, ada juga diundang guru-guru yang lain. Nah, memang sampai tahun ini semua kegiatan daring Bapak Ibu karena keterbatasan anggaran kami seperti itu. Nah, mungkin tahun depan kalau luring kemungkinan ya sesuai dengan panduan. Tapi kalau daring karena memang itu punya akses pulsa saja ya mungkin bisa nanti kesepakatan dengan fasilitator boleh mengundang yang lain biar meramaikan suasana. Terima kasih Bu Etia masukannya dan kami Terima catat untuk kasih. kedepannya sehingga semua bisa terlibat seperti itu. Baik, terima kasih. Itu aja Bu. Iya, baik, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Andri. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang lain. Apabila memang tidak ada, mungkin kami akan beranjak ke fasilitator kita yang berikutnya, Bapak Haji Wartono. Siap. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Joni atas pelaporannya pada PMO kita kali ini ya Pak Joni ya. Izin lab Bu ya, soalnya saya mau ngawas Oke, ini UAS. siap. Mohon izin Salam Bapak Ibu sehat Pak semua, Joni. terima kasih. Ya, mari Pokoknya Pak Joni. mohon Ya. maaf jika ada tindak tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, sukses Pak. Amin, siap. Pak Zulkifli itu gajah gombal ya. Ya, semoga sehat pintunya Pak. Saya dapat bisikan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Joni. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuki pada fasilitator kita yang kedua, yaitu Bapak Haji Wartono. Kepada Bapak Haji, kami persilakan. Baik. Ini bisa rupanya minta di anu dulu ya. Oke Pak, monggo Pak. Diutek-utek baru bisa. Tibalah pada waktunya bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini ada dari PKP, Bapak Andri Sawaludin ya, lagi OTW kelihatannya beliau. Kita doakan lancar urusan segalanya. Kemudian dari BPMP, tadi belum lihat siapa tadi ya, ada Mbak Lovi aja nih. Dari BPR banyak sekali nih. Pak Sarwoko, Pak Rutin nggak ada ya. Juga dari Disbud Provinsi Kaltara. Sebentar kita lihatnya ada siapa ini. Mungkin nanti ada yang mau mewakili ya, mau saya sampaikan aja. Ada Ibu Hetiniah ya, Pak Khairul Anam, ada rekan dari fasilitator 1, 2, 3 yang saya hormati, saya banggakan. Jadi bersamaan karena sambil ngajar di kampus sebelah, jadi saya ya kita begini. Untuk lapangan saja saya berikan aja ini. Jadi saya buka sendiri ya. Tadi saya minta bantuan tadi. Sekarang sudah bisa, jadi saya buka sendiri. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Terlihat Pak Haji. Ya. Kami ada beberapa sekolah di SLB KTT, SLB Nunukan, SD 008, SD 007, SD... Pak Haji yang provinsi aja Pak Haji. Provinsi aja. Oke, SLB baik. aja Pak Haji. Terima kasih. Baik, provinsi ya. Jadi untuk SLB ini yang pertama untuk KTT ini jumlah peserta kami sampaikan ya di sini sesuai dengan masukan-masukan dari sekolah. Kalau saya monitor ada di sini mana jumlah ya, jumlah peserta didik ini. Jumlah anak-anak yang terdaftar itu 43 sebetulnya di laporan bulanan. Tapi yang di Dapodik itu hanya muncul 36. Jadi ini perlu dipikirkan. Ini kalau terus ini kan nanti gimana? Jumlah tenaga pendidiknya ada 5, 3 honor. Jadi ini mendata ulang ya. Kita data ulang lagi, kita kirim ke provinsi, nanti kita sesuaikan. Kemudian kurang media, nah media ini sudah kita usahakan kemarin melalui beberapa pilihan penggunaan teori media pembelajaran yang lebih menarik, mungkin di internet, di PMM, dan sebagainya. Kemudian siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran, karena ini SLB sifatnya
ada beberapa kelompok tuna greta, tuna daksat, tuna autis ya. Ini medianya memang perlu dipikirkan lebih jauh ya, kesulitannya di situ. Tapi kita sudah berusaha teman-teman memilih beberapa media YouTube sesuai dengan tingkat fase daripada peserta didik, baik tingkat SD sampai maupun SMA LB. Nah, ini adanya kerjasama komunikasi dengan orang tua, ini beberapa langkah. Kemudian pembelajaran di luar kelas ada media alam. Untuk rencana aksinya, kalau kita perhatikan dari SLB KTT ini menghendaki adanya nanti metode yang menarik ya, yang lebih menarik, lebih aktif. Kita lihat di platform Merdeka Mengajar, misalnya di kurikulum pelatihan, kemudian nanti kegiatan belajar mengajar asesmen murid, perangkat ajar, capaian, CP, ATP, dan beberapa hal terkait dengan video inspirasi dan bukti karya. Saya kira ini untuk kedepannya, untuk SLB, alhamdulillah kemarin kepala sekolahnya sudah berhasil kita dikirim ya ke pusat dalam rangka Hari Guru Nasional. Untuk PMO SLB Nunukan, ini siswanya memang ini ada tingkat kemampuan yang berbeda-beda, saya kira sudah umum ya, tapi perlu tetap disampaikan. Sifatnya tingkat provinsi ini sudah bisa diatasi tingkat sekolah ya. Kurangnya buku braille, nah ini nanti ini kita atasi, sulitnya melafalkan huruf. Jadi metode pembelajaran sesuai, kita sesuaikan dengan mendukung dalam penerapan disiplin. Ini untuk tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Mendukung guru-guru dalam pemanfaatan media pembelajaran dan kualitas sekolah. Ini beberapa solusi yang kita solusi. Sekolah akan melakukan pemetaan siswa, Kalisto, ya, baca, tulis, dan begitu. Akan terbentuk kelompok belajar sesuai dengan kemampuan Kalisto. Jadi kelihatannya yang begitu urgent tidak ada, cuma ada bangunan aja, bangunan nunukan dan bangunan KTT. Ini segera diharapkan bisa segera diselesaikan ya tahun ini, karena ini sudah Desember, ya, mudah-mudahan dapat dipakai untuk tahun 2024 tahun ajaran baru, baik untuk SLB Nunukan maupun SLB KTT. Ini SD nggak usah kita. Saya pikir itu dulu sama Mbak Lovi ya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Kalau ada tambahan-tambahan, ya bisa kita diskusi di sini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Wartono atas paparannya. Ini mohon maaf Pak Haji, mungkin yang dari bidang SLB ini hari ini tidak bergabung bersama kita, tapi kemarin kita sudah sampaikan undangannya, dan kebetulan biasanya Bu Umi ya sebagai pengawas SLB juga bergabung. Mungkin beliau ada kegiatan yang lain, jadi belum bisa bergabung bersama kita pada hari ini. Tapi kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi apabila ada yang ingin disampaikan atas paparan Pak Haji Wartono tadi. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Yang terkait dengan Dapodik tadi, nah ini jumlah peserta didik ini kan ada 43 di laporan bulanan. Oke Pak Haji, kalau boleh tahu tadi yang ada 43, tapi yang ada di Dapodik 36 ya Pak Haji ya? Iya. Iya, kalau boleh tahu, mungkin nanti ini Pak Haji operator Dapodiknya sih Pak Haji biasanya yang memperbarui data. Memang nanti setelah memperbarui data nanti bisa disinkronkan di Dapodiknya, nanti baru bisa masuk, atau nanti kita tunggu kan sebentar lagi kita mau PMO PBD nih Pak Haji bersama Pak Edi, mungkin nanti beliau bisa lebih menjelaskan terkait yang Dapodik kita di Pak Haji. Atau Pak Edi bisa bergabung sebentar Pak Edi. Iya, halo Mbak Lovi. Iya. Pak Edi, ini tadi Pak Haji minta bantuan nih terkait data di Dapodik tadi siswa yang ada itu gimana, tapi yang terdapat di Dapodik hanya 36. Mungkin bisa diberikan jawaban ini Pak Edi.
Baik, kalau kita cek di Dapodik hanya 34. Ya, ini data siswa PD ya, peserta didik. Jadi ada 21 laki-laki, 13 perempuan, total 34. Ini data per sampai dengan 11 Desember per hari ini. Kalaupun ada selisih data, nanti kalau berapa tadi? 43 ya, berarti ada 11 selisihnya, 11 harus konfirmasi dulu ke operator atau kepala sekolahnya, 11 siswanya ini kemana. Atau jangan-jangan memang belum diinput di Dapodik, ataukah ada mutasi dari sekolah A, sekolah yang lain masuk ke SLB Negeri Tanah Tidung, tetapi belum dikonfirmasi mutasi datanya, atau 11 ini mutasi keluar, bisa juga mutasi keluar, dan laporan bulanannya hingga, kalau laporan Desember kan itu berarti laporan bulanan November ya, seperti itu. Jadi mungkin harus ditahu dulu, dikonfirmasi terlebih dahulu 11 11 9 atau 11 gitu ya. Saya lupa. Selisihnya itulah antara 43 dengan 34 itu berapa, em, harus dikonfirmasi ke pihak sekolah, karena pihak sekolah yang sebenarnya tahu apakah, dan operatornya, apakah memang belum masuk Dapodik, ataukah mutasi masuk tetapi belum dikonfirmasi mutasi datanya, atau sebenarnya sudah 11 orang itu sudah mutasi keluar, atau lain-lain ini ya, meninggal dunia, hilang, dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu yang perlu jadi kalau melihat data ini kita nggak bisa ambil kesimpulan, tetapi harus kontak ini sama Pak Marzuki dan Bayu. Ini kepala sekolahnya Pak Marzuki, operatornya Bayu. Jadi dua orang ini harus kita apa ya istilahnya, kita tanya. Mungkin Terima itu kasih kalau atas jawaban Pak ya. Edi. Pak Haji, bagaimana apakah jawabannya mencerahkan di Pak Haji untuk dilakukan ke depannya? Ya, makasih Mas Edi Supriyadi. Memang tadi 43 ya. Tapi ternyata saya lihat tadi 34 tadi ya datanya Mas Edi ya. Itu di Dapodik ini 36. Atau jangan-jangan salah tulis Pak. Sebenarnya memang benar 34, tapi mungkin salah tulis terbalik 43 sebenarnya. Bisa. Oh iya Kak. Baik, nanti kita cek ulang lagi ya Mas Anadi. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Sami-sami Bapak. Iya, terima kasih Pak Edi. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang lain apabila ada tanggapan. Ibu tidak ada, kita mungkin akan beranjak ke fasilitator kita yang ketiga, yaitu Bapak Khairul Anam. Terima kasih Pak Haji Wartono atas paparan yang diberikan. Kami beranjak ke Bapak Khairul Anam, ya izin ya Pak Haji. Oh ya, ya. silakan Pak Khairul. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Haji. Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Khairul Anam. Baik, terima kasih Mbak Lofi. Mohon izin sebelumnya kalau bisa Pak Pengawas Pak Sunjono tadi kalau ada bisa ditarik ke room kita. Oh iya, Pak. Ya. Sebentar Pak, kami cek dulu ya. Pak Sunjono ya Pak? Pak Sunjono, ya karena beliau ada pengawas binaannya. Baik, saya mulai saja. Izin share screen. Oke, kelihatan enggak ya? Iya, terlihat Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati tim dari BGP, tim dari BPMP, dari fasilitator 1, 2, 3, Bapak Ibu pengawas, dan tim PMO dari provinsi mungkin. Alhamdulillah, saya laporkan secara singkat. Jadi binaan
saya ini ada pendampingan ada 5 sekolah di angkatan 3 dan ini baru masuk di semester awal sehingga pencapaiannya memang masih sangat mendasar gitu ya. Tapi dari progres yang saya pantau itu terjadi progres yang sangat signifikan. Ini sekedar gambaran saja dari PMO sebelumnya, itu dari 5 sekolah yang saya dampingi itu saya kategorikan kepada warna hijau, kuning, dan juga merah. Ada 2 hijau, 1 kuning, dan 2 merah. Nah, di pendampingan yang terakhir, sampai ke kunjungan lapangan kemarin, alhamdulillah sudah progresnya luar biasa. Kalau saya lihat secara langsung di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, SMA Negeri 2 Tanjung Selor, dan SMA swasta Frater Don Bosco itu progresnya luar biasa dari target yang kita sepakati bersama sekolah. Beberapa skala prioritas yang dikerjakan itu capaiannya sudah hampir mendekati sempurna gitu ya. Artinya selesai mulai dari dokumen kurikulum, KUSP, P5, kemudian yang lain-lain sampai kepada PBD-nya, insya Allah. Itu kemudian berikutnya adalah dari pesok. Yang pesok kemarin, pesok dan sebuku ini masih merah. Alhamdulillah sekarang sudah ada progres untuk sebuku, sudah bisa sejajar dengan 3 sekolah yang lain. Cuman di sana kendala yang utama itu adalah akses ya. Akses mereka memang termasuk daerah terpinggir ya, terisolir. Aksesnya sangat terbatas ada, tapi mereka harus mengkondisikan di tempat-tempat tertentu. Jadi mungkin nanti secara teknis ya, Sarpras saya juga kurang paham, tapi mereka sudah mencoba beberapa device ya untuk bisa digunakan untuk memperkuat memenuhi kebutuhan akses mereka terhadap internet. Jadi sementara dalam kegiatan dalam jaringan juga mereka masih misalnya ketika PMO harusnya 3 channel hidup, mereka hanya bisa 1 channel hidup, 3 orang bergabung di dalam 1 channel. Nah ini karena itu tadi kondisi yang memang harus disiasati supaya mereka bisa tetap adil. Alhamdulillah timnya solid dan ini bisa berjalan dengan baik. Cuman satu lagi pendampingan di SMA Sepuku ini dari pengawas nyaris tidak ada karena ada pengawas yang bersangkutan itu sepertinya menjelang pensiun sehingga kurang bisa fokus. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan ke koordinator pengawas, kebetulan kita satu ruangan, kita komunikasikan supaya ke depan nanti ini bisa di-tackle ya agar ada solusi dari pengawas, bagaimana solusinya ya gerakan teman-teman di SMA Negeri Sepuku ini lebih percaya diri. Terus terang mereka juga kurang percaya diri karena ini ya penguatan dari dinas dalam hal ini adalah pengawas pembinanya itu kurang intensif. Berikutnya yang terakhir adalah yang dari pesok, yang ini saya kasih lambang kuning karena memang masih pergerakannya pelan banget untuk yang di pesok. Kurang lebih kondisinya mirip dengan Sebuku, tetapi pesok memang lebih parah lagi kondisi internet dan listrik. Itu saya di sana 3 hari kemarin kunjungan lapangan, siang hari mati listrik, malam hidup, tetap saja tidak bisa connect dengan jaringan. Jadi betul-betul off 3 hari, hanya WA saja yang masuk. Nah, kondisi ini tentunya membuat makanya mereka agak lambat, terutama dalam rangka pengembangan Kombel ya. Kombel mereka 5 sekolah ini Kombelnya sudah ada semua, tapi yang paling
lambat perjalanannya memang untuk SMA Pesok. Nah, ini juga nanti harus ada solusi teknis berkaitan dengan penguatan di akses internet. Kemudian pendampingan pengawas juga kurang maksimal. Ada pengawas tapi pendampingannya kurang maksimal sehingga dari komunikasi di lapangan itu kurang pede juga sebenarnya mereka. Karena di pengawas terus terang di sini adalah menguatkan tim sekolah dalam rangka implementasi IKM melalui program PSP ini. Sehingga kalau ada apa-apa minimal mereka itu ada teman curhat gitu ya. Karena pengawas sekarang sudah posisinya di samping sebagai pendamping gitu ya. Sehingga itu berpengaruh sekali kepada mereka. Ini sudah terbukti di 3 sekolah yang di atas. Alhamdulillah pendampingan mereka dari pengawas itu luar biasa. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan di online, itu alhamdulillah sebagian besar bisa hadir, walaupun kadang-kadang ketika bertabrakan dengan kegiatan dinas, saya bilang tidak apa-apa karena ini berkaitan dengan sama dua-duanya harus jalan. Tapi di luar itu intensif, alhamdulillah pendampingannya sangat bagus sehingga sejauh ini perjalanan di 1 semester di akhir Desember kelima sekolah ini saya nilai sangat baik, kecuali yang masih kuning memang nanti mungkin perlu intervensi dan campur tangan dari banyak pihak yang harus terlibat. Saya kira itu rangkuman singkat dari apa yang sudah saya lakukan di 5 binaan sekolah saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Khairul Anam. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan. Oke, ini sudah ada yang raise hand lagi, Bu Hetimia. Oke, kami persilakan Bu Hetimia. Iya, baik. Terima kasih. Mohon izin sekali lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, sekolah binaan saya juga terlibat di angkatan 3 ini ada. Yang kebetulan di angkatan 2 itu juga ada gitu ya dengan Pak Joni. Alhamdulillah, Mbak Lufi, selama kegiatan sekolah penggerak ini saya dapat mengikutinya walaupun kadang-kadang daring juga kan, walaupun kadang juga dilakukan luring. Nah, tapi tadi sudah dikatakan oleh Pak Hairul bahwa kadang-kadang ada kegiatan yang memang tabrakan gitu ya antara tugas kita sebagai pengawas sekolah maupun tugas-tugas tambahan lainnya. Sehingga ada waktu-waktu tertentu saya belum bisa hadir. Tapi sepertinya saya lebih banyak hadir daripada tidak ya, Ya, Pak Hairul ya. ya betul, Ya, betul. sepertinya saya lebih banyak yang Super. hadir daripada tidak gitu. Kalau Bu Alhamdulillah. Heti ini 2 jempol nih. Alhamdulillah. Nah, jadi ini tadi kebetulan saya sekolah binaannya adalah SMA Frater Don Bosco. Nah, ini yang saya tanggapi di sini adalah SMA Sebuku dan Pesok. Saya sangat prihatin sekali dengan 2 sekolah ini. Kalau SMA Sebuku, tadi kan dikatakan bahwa pendampingan pengawasnya ya teman kita juga gitu. Nah, kebetulan pengawasnya teman kita juga. Kita ketahui bahwa beliau tadi dikatakan Pak Hairul akan menjelang pensiun. Selain itu, saya tahu juga bahwa di daerah beliau itu memang susah jaringannya Pak Hairul ya, Ya, betul. daerah Sembakung ya, Bakung. daerah Sembakung. Nah, jadi saya mohon nanti untuk kedepannya jika beliau sudah pensiun, nanti ada pengawas yang mendampingi sekolah tersebut yang memang betul-betul jaringannya bisa lancar seperti itu, sehingga pendampingannya juga bisa lancar untuk SMA Sebuku. Kemudian untuk SMA Pesok tadi terkait dengan listrik dan internet. Nah, kita tahu kan Pak ya bahwa 2 sekolah ini memang juga semangatnya kan luar biasa juga Pak Hairul ya Betul, mungkin ya. betul. Nah, Luar biasa kalau iya tim. luar biasa semangatnya dan jadi kami mohon kepada pihak BGP karena jaringan internet kan ini yang tidak lancar begitu. Apakah dari fasilitator itu mungkin nanti ada pendampingannya? Maksudnya ini kunjungan lapangannya itu lebih sering gitu ya daripada yang sekolah yang di kota seperti itu. Apakah ada kebijakan dari BGP
sehingga betul-betul kedua sekolah ini juga dapat terlayani seperti sekolah yang ada di kota, di sekolah yang sekolah tiga lainnya, sekolah yang di Tanjung Selor maupun sekolah yang di Tarakan, sehingga tidak ada lagi kita lihat level kuning gitu ya, karena mereka semangatnya luar biasa hanya karena jaringan saja mungkin ya yang ini kendalanya gitu. Jadi tadi mohon misalnya kalau yang lain bisa dilakukan secara daring, apakah nanti dari pihak BGP ada semacam kebijakan sehingga kunjungan lapangannya lebih sering ke dua sekolah ini gitu. Jadi juga sama dengan sekolah lainnya, mengingat kedua sekolah tersebut juga semangatnya luar biasa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya usul juga kepada pihak BGP kalau kegiatan PMO seperti ini, alangkah baiknya ada undangan khusus untuk kami sebagai pengawas sekolah mendampingi sekolah penggerak tersebut, sehingga bisa dipastikan kami semua yang pengawas pada sekolah penggerak tersebut bisa hadir pada kegiatan ini gitu. Jadi kami bisa mengetahui semuanya. Jadi maksudnya ada undangan khusus gitu. Nah, kalau saat ini kan saya hadir, kebetulan saya sebagai PMO pembelajaran provinsi dan kebetulan juga di situ ada undangan untuk pengawas sekolah secara keseluruhan gitu. Tapi tadi saya mohon undangan khusus gitu sehingga pengawas sekolah dampingan di sekolah penggerak itu bisa hadir begitu pada saat kegiatan ini karena ada undangan khususnya. Mungkin itu dulu Mbak Lupi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, baik. Terima kasih Bu Hetenia. Ini tadi ke BGP ya. Mungkin bisa Pak Andri memberi tanggapan nih Pak Andri. Baik, terima kasih Mbak Lofi. Saya jawab, untuk kunjungan lapangan tahun depan masih ada. Tentu di tahun kedua. Waktunya lini masa terhadap itu sudah ditentukan dari pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan tahun depan 2024 pendampingan lokal karyanya dilaksanakan secara luring Bapak Ibu. Mudah-mudahan seperti itu sehingga kita mengundang kepala sekolahnya turun ke kepala sekolahnya, komite pembelajaran, termasuk para pengawas juga ikut secara luring juga Bapak Ibu. Nah, permasalahan ini kan disampaikan karena mungkin satu dan lain hal pengawasnya belum begitu aktif. Sehingga Pak Herul Anam memberikan warna-warna terhadap sekolah yang ada. Nah, itu yang kedua. Menanggapi pernyataan yang ketiga, khusus pada pengawas, terkait PMO ini memang yang mengundang adalah BPMP Bapak Ibu. Jadi itu kebijakan dari BPMP untuk mengundang karena memang yang kami harus sampaikan memang eskalasi yang akan kami sampaikan para pejabat di dinas. Artinya apabila ada hal yang perlu ditindaklanjuti bentuk keputusan begitu. Kalaupun ternyata dinas mengutus untuk menugaskan beberapa pengawas hadir, ya alhamdulillah, berarti sekaligus hadir, sekaligus juga mendapat informasi dan memberikan masukan begitu. Tapi memang harapannya juga para pimpinan hadir sehingga ada permasalahan di lapangan bisa diputuskan bersama. Apabila tidak bisa sama dinas provinsi maupun dinas kota, ini akan dieskalasi ke pusat Bapak Ibu, ke pusat GTK. Artinya semua ke pusat permasalahan yang di daerah. Tapi selama ini memang terkait di PMO level desa itu bisa diselesaikan di tingkat sekolah dan bisa diselesaikan di tingkat provinsi begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah seperti itu, tidak sampai ada permasalahan ke pusat begitu. Karena katakan contoh terkait PTK-nya memang kebijakan dinas diadakan seperti itu. Terkait bangunan mungkin ya alhamdulillah dinas sedang menganggarkan seperti itu. Artinya memang tidak sampai ke pusat. Itu sementara yang bisa saya jawab, bisa saya tambahkan Mbak Lopi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Nah, bagaimana Bu Hetenia? Apakah sudah terjawabkan pertanyaan-pertanyaan tadi? Terima kasih Mbak Lofi. Baik, terima kasih Bu Heti. Izin Pak Hoirul Anam Ya, sudah bergabung eh, bersama kita Pak Sunjono. Mungkin dari Pak Hoirul tadi ada yang ingin disampaikan pada Pak Sunjono atau bagaimana? Pak Sunjono sudah gabung ya? Sudah, sudah. Oke, Pak Sunjono mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sekolah binanya. Baik, terima kasih. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari BPMP,
Pak Andri, kebetulan ini dari BGP, teman-teman pengawas dari Provinsi Kaltara. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya sempat keluar, mohon maaf tadi karena sebenarnya di kantor karena meternya terbakar tadi, jadi cari listrik ini baru nyambung sebentar. Jadi saya sempat masuk tadi kok cuma berdua sama operator kayaknya tadi ya. Akhirnya saya coba yang link yang dikasih Pak Khairul bisa masuk. Baik, pada kesempatan ini saya selaku pendamping dari Sekolah Penggerak sekaligus pengawas pembina yang tergabung dalam atau yang sekolah saya yang sebagai sekolah penggerak adalah SMA Negeri 2 Tanjung Selor. Alhamdulillah sampai sejauh ini satu semester sudah kita lewati. SMA Negeri 2 Tanjung Selor sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Setiap pertemuan bisa menghadiri, bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Namun sempat ada ini karena waktu itu ada pergantian kepala sekolah. Jadi perencanaan yang sudah disusun kepala sekolah yang lama sudah didiskusikan bersama. Kepala sekolah yang baru ini melanjutkan dan saya katakan harus kerja keras, harus dipelajari program-program kerjanya, kemudian menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Dan alhamdulillah pada pertemuan saya coaching pertama kemarin pada tanggal 13 November, seperti yang sudah saya pertemuan dengan fasilitator, kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan, ada program-program yang memang sudah kepala sekolah yang baru rencanakan dan tindak lanjutnya atau progresnya juga sudah ada. Ya, artinya dalam hal ini bukan suatu hambatan, tetapi perlu penyesuaian dengan kegiatan yang semula tidak ikut merencanakan tetapi melaksanakan. Kemudian teman-teman yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru juga kolaborasinya luar biasa. Setiap tahap itu disampaikan, dilaporkan. Saya selaku pengawas pembina sekaligus pendamping secara berkala juga menerima laporan-laporan dari sekolah. Selain saya juga secara rutin sesuai dengan program saya mengunjungi sekolah. Kemudian pada kesempatan ini juga karena fasilitator kami ini juga selalu dekat dengan saya, jadi dekat di mata, dekat di hati gitu. Jadi setiap saat sudah komunikasi dan selalu menyampaikan bagaimana kita dalam mengawal program Sekolah Penggerak Angkatan 3 ini nanti bisa, harapan kita dari 5 itu bisa lulus semua gitu. Itu yang kita harapkan. Saya kira ini dari saya selaku pendamping dan pengawas pembina. Terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Mbak Lofi izin ya, saya mau ada kegiatan Mbak ya. Oh, nggih Pak Kawan-kawan Haji. semuanya, nggih, monggo. Silakan Assalamualaikum Pak Haji. semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang lain apabila ada hal yang ingin disampaikan. Baru bergabung bersama kita Pak Dong ya ini ya. Iya Pak Hoirul. Menambahkan sedikit Mbak Novi, Oh iya. tadi menjawab Bu Hetty ya tentang pendampingan penguatan. Jadi untuk dua sekolah yang nomor 4, nomor 5 itu sampai secara personal gitu ya, saya sampaikan kepala sekolah. Saya menawarkan diri. Jadi karena melihat semangat mereka yang luar biasa itu jadi terenyuh gitu ya.
kalau misalnya Bapak Ibu butuh saya gitu, undang saya gitu. Jadi secara kedinasan saya ada legitimasi untuk bisa berkunjung lagi gitu. Jadi eh, sampai apa ya, antusias mereka itu luar biasa gitu. Saking saking pengennya ditemani atau didorong untuk bisa bersama-sama untuk ini. Jadi insya Allah kita juga mudah-mudahan mereka nanti di semester berikutnya akan semakin terbuka jalan untuk pendampingan yang lebih intensif lagi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Khairul Anam. Bapak dan Ibu kami persilakan untuk yang terakhir kali ini apabila ada hal yang ingin disampaikan. Jika tidak ada, PMO PSP-nya akan kita sudahi dan kita akan beranjak ke PMO PBD. Izin stop ya. Oke, kalau gitu sudah ini Pak Khairul, tidak ada lagi yang Oke. Makasih. kami ucapkan terima kasih Pak Khairul atas paparan Bapak pada PMO PSP kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Oke. Iya, baik Bapak dan Ibu, kami kembalikan ke Mbak Faradila untuk melanjutkan PMO selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lofi, terima kasih juga Waalaikumsalam warahmatullahi fasilitator program Sekolah Penggerak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya memasuki topik kedua yaitu terkait perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Supriyadi. Izin monitor Pak Edi. Oke, Mbak. Baik, Siap. pada Pak Edi dipersilahkan. Sudah tampil ya, Mbak? Ya Pak Edi, sudah Oke. sudah tampil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caca, terdengar ya suara saya? Dengar Pak Edi. Baik, Dengar, oke. Pak. Baik, Dengar, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan event atau kegiatan PMO ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon izin kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan implementasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data untuk kondisi bulan Desember tahun 2023. Bapak dan Ibu, ini adalah PMO terakhir di tahun 2023. Sambil kita juga nanti tahun depan atau bulan Januari 2024 nanti kita belum tahu nanti skema PMO-nya seperti apa, tetapi kalau kita lihat ini per 2 bulan, tetapi kalau yang PMO PBD ini setiap bulan Bapak dan Ibu. Apakah berubah atau tidak nanti kita tunggu informasi di Januari di 2024. Bapak dan Ibu, mohon izin kami menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan tampil ya, terlihat maksud saya. Ada 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kami menyampaikan adopsi rapor pendidikan, yang kedua progres pembentukan TPPK dan Satgas daerah, dan yang ketiga adalah apresiasi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Kami beralih ke informasi yang pertama terkait rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Hingga 9 Desember, ini kami tarik data hingga 9 Desember, itu progres login seluruh jenjang untuk Kalimantan Utara itu sudah 87%. Kemudian eksplorasi masih 68% dan unduh baru 86%. Artinya masih ada kurang lebih 14% lagi sekolah kita masih ada yang belum mengunduh rapor pendidikan Bapak dan Ibu untuk seluruh jenjang. Saya beralih ke jenjang SMA terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat SMA se Kalimantan Utara yang memiliki rapor
Jadi jumlah sekolah kita nanti akan sedikit berbeda karena yang kami hitung adalah sekolah yang memiliki rapor, Bapak dan Ibu. Jadi jumlah SMA yang memiliki rapor itu ada 66 SMA se-Kalimantan Utara. Kalau kita lihat ini rata yang sudah login sudah 100% dan yang sudah unduh juga 100%. Tetapi eh, persentase untuk eksplorasinya masih 75,76%. Nah, ini agak sedikit mengkhawatirkan Bapak dan Ibu karena masih ada 16 SMA yang sebenarnya dia belum melakukan eksplorasi terhadap rapor pendidikannya. Dikhawatirkan ketika dia tidak eksplorasi maka dia akan mohon maaf, tanda petik, sembarangan melakukan perencanaan berbasis data. Ya, sembarangan dalam artian ngawur gitu. Jadi nggak berbasis rapor, nggak berbasis data, datanya tidak berbasis bersumber pada rapor pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Pengalaman saya sudah berjumpa dengan seluruh kepala sekolah jenjang SMA di Swiss Bell kurang lebih 1 bulan lalu ya, atau 3 minggu yang lalu di Swiss Bell Tarakan. Di situ ketahuan bahwa masih banyak kepala sekolah dan operator yang dia nggak paham rapor pendidikan itu apa, indikator prioritas yang harus diimplementasikan itu seperti apa dan seterusnya. Nah, ini evaluasi atau refleksi pada saat itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan selang waktu berjalan sejak pertemuan di Swiss Bell itu ada peningkatan. Tetapi kami pantau hingga 9 Desember ternyata masih ada 16 SMA yang belum melakukan eksplorasi ya. 8 SMA di Kabupaten Malinau, 1 SMA di Kabupaten Nunukan, 2 SMA di Kabupaten Bulungan, dan 5 SMA di Kota Tarakan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Kita tidak ingin implementasi rapor pendidikan ini sekolah atau kepala sekolah dan bendahara itu seperti robot gitu ya, hanya menjalankan perintah atau kewajiban. Apalagi ada fitur rekomendasi otomatis Bapak dan Ibu. Rekomendasi otomatis itu memang ada fitur itu dan itu juga diperbolehkan, tetapi harus disesuaikan kembali dengan kondisi faktual yang ada di sekolah Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak bisa serta-merta seluruh rekomendasi yang ada di rapor pendidikan itu bisa digunakan. Saya contohkan kemarin kita realistis saja. Apakah semua SMA di tempat kita di wilayah Kalimantan Utara ini punya akses internet? Ketika tidak punya akses internet, maka rekomendasi-rekomendasi otomatis yang diberikan pada saat mengunduh itu tidak dapat sepenuhnya dijalankan. Karena apa? Karena fitur rekomendasi otomatis itu seluruhnya mengacu pada inspirasi benahinya itu mengacu pada PMM, platform Merdeka Mengajar. Boro-boro Pak bicara PMM, sinyal aja nggak ada gitu ya. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan ketika sekolah hanya login, unduh Excel-nya, kemudian dia tidak tahu harus ngapain ya. Di Swiss Bell kemarin juga pantauan kami adalah masih banyak kepala sekolah yang tidak begitu paham cara memaknai rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kami bilang mengkhawatirkan. Masih ada 16 sekolah jenjang SMA yang sebenarnya dia mohon maaf, harus saya katakan belum bisa melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Konektivitas keterkaitan ada indikator satu dengan indikator lainnya itu juga penting dalam rangka untuk apa istilahnya ya, melakukan refleksi akar masalah Bapak dan Ibu. Nah, ini yang penting. Nah, kesannya Bapak dan Ibu 16 sekolah ini hanya login kemudian unduh rapor, entahkah di print out atau syukur-syukur di print out dan diinformasikan ke seluruh satuan stakeholder yang ada di dalam internal satuan pendidikan. Khawatirnya filenya hanya di-download saja atau di print out saja, setelah itu tidak dibahas, tidak dikaji bersama, tidak dianalisis bersama itu Bapak dan Ibu. Nah, ini kami pikir perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas, apalagi Bapak Ibu pengawas punya tusi baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, yaitu sebagai pendamping. Ada 3-4 hal yang harus Bapak Ibu dampingi, mulai dari proses perencanaan, baik perencanaan pendidikan maupun perencanaan anggaran di sekolah,
kemudian proses pembelajaran dan proses pengelolaan sekolah serta evaluasi, baik evaluasi pembelajaran maupun evaluasi tata kelola yang ada di sekolah, Bapak dan Ibu. Kami pikir pengawas perlu mengakses tahu data sekolah yang belum ini, Bapak dan Ibu, ya. Jadi datanya bisa diakses di link di bawah di Bapak dan Ibu. Nanti materi ini akan kami bagikan, nanti linknya akan Bapak Ibu tinggal klik link yang ada di bawah ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi masih ada 16 SMA yang belum melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Nah, ini sekilas ini yang tampil hanya 12, tapi sebenarnya tadi yang tampil 16 ya. Jadi ada 4-nya ini harus di scroll dulu. Ini ada SMA 1 Tanjung Palas Barat, SMA 5 Malinau, SMA Tunas Kasih. Ini posisi SMA Tunas Kasih ini ada di tengah kota dan posisinya full sinyal gitu ya. SMA 13 Malinau, SMA 1 Sembakung, SMA 9 Malinau, SMA 4 Malinau, SMA Don Bosco Tarakan. Nah, ini Tarakan juga saya pikir harusnya tidak ada masalah dengan sinyal dan internet gitu ya. SMA Agape, SMA 11 Malinau, Ulul Albab Boarding School, ini sepertinya Tarakan ini ya. Kemudian ada SMA Patra Dharma juga belum mengakses rapor pendidikan. Asesmen nasional tahun 2022. Makanya dia punya rapor. Jadi data yang kami tampilkan di sini punya rapor pendidikan, tetapi dia belum melakukan eksplorasi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk jenjang SMA, saya pikir demikian informasinya. Saya beralih ke jenjang SMK. Jenjang SMK sama agak selisih data kita. Data yang kami tampilkan adalah 29 SMK yang memiliki rapor pendidikan. Jadi kalau selisih datanya berarti SMK tersebut tidak punya rapor, Bapak dan Ibu. Ya. Sama seperti SMA, login dan unduh rapornya sudah 100%, tetapi masih ada 4 SMK yang belum. Izin Pak Edi. Izin Pak Edi, suaranya hilang. Atas Batik, kemudian SMK 1 Krayan, SMK 1 Tanah Tidung, dan SMK 1 Sembakung Atulai. Ini kemungkinan terkendala dengan sinyal ya. Tetapi saya pikir harusnya pada saat di Swiss Bell harusnya mereka sudah melakukan eksplorasi, karena saya yang memandu langsung Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator di Swiss Bell pada saat itu untuk melakukan bagaimana sih caranya melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Kenapa BPMP mengejar eksplorasi? Karena hanya dengan cara eksplorasi melalui platform rapor pendidikan itu, kepala sekolah langsung dengan mudah untuk mengetahui hubungan antara indikator satu dengan indikator lain dalam rangka refleksi akar masalah, Bapak dan Ibu. Ya. Memang Excel bisa, tetapi perlu pengetahuan khusus untuk kita melakukan analisis rapor pendidikan langsung menggunakan Excel, Bapak dan Ibu. Ya, pengalaman kami ketika banyak sekolah yang melakukan analisis langsung melalui Excel itu nggak dapat refleksi akar masalah, itu nggak dapat, Bapak Ibu. Justru harusnya kita dapat lebih dalam ya, level 1, level 2 akar masalah, tapi yang terjadi adalah hanya di level 1-nya saja, sementara level 2-nya tidak tersentuh. Jadi sebagai contoh adalah ketika nilai literasi numerasinya rendah, maka harusnya dicari apa penyebab nilai literasi atau numerasinya rendah. Apakah refleksi perbaikan pembelajaran oleh guru yang kurang, ataukah literasi numerasinya sendiri, kompetensi literasi misalkan domain pada teks informasi atau teks sastra, atau di numerasi ada domain bilangan, aljabar, geometri, serta berbicara data ketidakpastian serta peluang, Bapak dan Ibu, yang mananya itu hanya yang didapat adalah nilai literasi saya merah, kalau itu saya harus menganggarkan peningkatan kompetensi untuk katakanlah semacam IHT untuk peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi atau numerasi. Tetapi tidak detail literasi yang bagian mana, numerasi yang
domain yang mana yang akan dikuatkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya dari BPMP mengajak, ya, ini selalu setiap saya diminta untuk memandu kegiatan atau mengisi kegiatan itu, kami pasti sampaikan cara mengeksplorasi. Karena dengan cara itu kita mudah memahami bahwa begini cara melakukan analisis rapor pendidikan jika kita menggunakan platform rapor pendidikan. Ini Bapak dan Ibu, ya saya pikir yang perlu kami sampaikan dua jenjang ini, SMA dan SMK. Oh ya, satu lagi SLB ya. SLB total sekolah itu sudah login dan sudah unduh 100%. Tetapi ternyata ini kami keliru menuliskan bukan total sekolah, harusnya total jenjang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi semua SLB di Tanah Tidung itu kan ada sekarang ada berapa ya? Saya lupa. Nah, tetapi ada catatan di sini. Nah, SLB ini tidak melaksanakan asesmen nasional per jenjang Bapak dan Ibu. Jadi contoh di SLB Tarakan itu melaksanakan 2 jenjang LB ya. Nah, jadi makanya dia muncul 2 kali di sini. Dihitung 2. Jadi dia dihitung per jenjang. Nah, SMP LB dan SMA LB ini sudah login dan sudah unduh. Kemudian Nunukan itu hanya SMP LB-nya, sementara SD LB-nya tidak melaksanakan asesmen nasional. Selanjutnya SLB Negeri Malinau itu hanya menyelenggarakan SMP LB, SMA LB-nya tidak menyelenggarakan, seperti itu. SLB Tanjung Selor menyelenggarakan 2 jenjang, yaitu SMP LB dan SMA LB. Nah, sementara catatan kita ini hanya 4 kabupaten, hanya Tarakan, Nunukan, Malinau, Tanjung Selor. SLB Tanah Tidung itu tidak melaksanakan asesmen nasional tahun 2022, baik jenjang SD LB maupun SMP LB ataupun SMA LB, Bapak dan Ibu. Jadi beberapa hari lalu kami ditanya, Pak, ini SLB kok nggak punya rapor? SLB Tanah, iya, nggak akan punya rapor karena memang dia tidak melaksanakan asesmen nasional. Tidak melaksanakan asesmen nasional ini bukan semata-mata sekolahnya sengaja, karena memang siswa yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan asesmen nasional itu yang tidak ada. Hanya jenis ada beberapa, hanya saya dua jenis keturunan yang dapat melaksanakan asesmen nasional dan tidak memiliki hambatan intelektual Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini catatannya. Jadi 6 di sini sebenarnya bukan kami kembalikan ya. 6 di sini sebenarnya bukan 6 sekolah tetapi 6 jenjang Bapak dan Ibu. Jadi di sini 6 jenjang ini adalah 2 di SLB Tarakan, 1 jenjang di SLB Malinau dan 2 jenjang di Kabupaten Bulungan Bapak dan Ibu. Ini catatan untuk yang adopsi rapor pendidikan dan untuk sekolah luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi dia dihitung per jenjang Bapak dan Ibu. Dan seolah-olah kalau kita lihat ini 6 sekolah 100% karena ada 6 SLB. Tidak. Ini ada penjelasannya bahwa ini dibagi per jenjang. Demikian mungkin ada diskusi, saya buka diskusi Bapak dan Ibu untuk Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pejabat di dinas dari teman-teman BGP, tidak menutup kemungkinan teman-teman dari fasilitator sekolah penggerak, dari teman-teman akademisi. Kami silakan. Saya kembalikan ke Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Edi atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu dari dinas, ada yang ingin disampaikan atau yang ingin didiskusikan? Mungkin dari Ibu Hetinia. Boleh. Boleh lagi ya? Boleh, Bu. Baik, terima kasih Mas Adi. Izin Ibu, suaranya agak kecil. Ini sudah jelas? Ya, sudah. Silakan Ibu. Sudah ya. Ya, baik. Mas Edi, ini mohon izin bertanya ya. Kebetulan sekolah binaan saya tadi SMA 11 kan saya lihat tuh belum ya, SMA 11 Malinau. Nah, kalau sebulan yang lalu juga saya ikut PMO kan di situ juga tertera masih belum. Nah, kemudian saya juga sudah menginformasikan kepada kepala sekolah. Kebetulan kan di sana kan daerahnya jaringannya sangat susah gitu ya. Jadi saya
menginfokan kepada kepala sekolahnya saat kepala sekolah berada di Malinau, dan saya minta memang kepala sekolah untuk mengeksplor begitu ya. Tapi kemungkinan itu hanya kepala sekolahnya aja, gurunya juga kan mungkin belum belum semua guru gitu bisa mengeksplor karena kondisi di sana. Nah, ini tadi saya lihat belum. Nah, kemudian langkah apa yang harus ditempuh gitu ya. Tapi kemungkinan ini kepala sekolahnya mengeksplor juga sepertinya menyambung-nyambung Mas Edi. Mungkin eh, mengeksplor begitu. Nanti kalau misalnya datang dieksplor lagi gitu. Jadi solusinya seperti apa gitu Mas Edi. Kemudian yang SMA Prater Don Bosco itu juga saya lihat sebulan yang lalu kan, waktu PMO yang lalu juga belum. Kemudian tadi juga saya lihat belum. Nah, saya juga selalu selalu apa namanya, selalu eh, memotivasi sekolah gitu ya untuk mengeksplor. Nah, tapi setahu saya kepala sekolahnya juga mengeksplornya sepertinya terputus-putus begitu gitu ya, terputus-putus mengeksplornya. Tidak misalnya satu kali duduk langsung diekspor semua, apakah harus seperti itu? Kemudian gurunya juga kalau saya lihat sih sepertinya juga belum semua mengeksplor gitu, hanya sebagian. Nah, ini saya mohon penjelasannya Mas Edi. Ya, kalau belum eksplor ya harus eksplorasi ya Bu ya. Dari BPMP kan Iya, iya. anjuran ya seperti itu. Karena dengan cara itu sebenarnya sekolah lebih mudah memahami konteks dan memaknai rapor pendidikannya. Kemudian yang kedua, Iya. betul Bu, ya, untuk eksplorasi ini nggak boleh terputus ya. Jadi harus sekali duduk. Nggak bisa nih Sekali di duduk ya. hari ini literasi, besok dilanjut numerasi, nggak bisa. Iya, Dia istilahnya tereset ulang gitu ya, iya, dihitung iya. nol kembali. Nah, Dihitung nol. kalau eksplorasi ini kan sebenarnya salah satu saja, apakah kepala sekolah atau ke operator atau salah satu guru. Nggak harus semua, nggak harus seluruh warga sekolah itu kepala sekolah, guru dan operator eksplor bareng. Nggak gitu. Cukup salah satu saja komponen yang ada di dalam tersebut, di dalam sekolah tersebut. Misalkan kepala sekolah kah, operator kah, eh, guru kah, seperti itu Bu ya. Karena sekarang rapor pendidikan kan sudah bisa diakses oleh guru juga. Ya, ini 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 yang informasi yang bisa kami berikan Bu. Jadi ya nggak ada cara lain. Memang eksplorasi hanya bisa sekali sekali main dalam satu waktu. Apabila dilanjutkan besok ya ulang lagi gitu ya. Jadi 6 indikator kartu untuk jenjang SMA ya ini harus apa dicapaian saya sampai dengan pelajari akar masalah, kemudian nanti sampai dengan detail-detailnya itu juga. Nah, ini seperti ini Bu. Iya, iya. Ya, detail-detailnya juga diklik seperti itu ya. Nah, ini tombol detail ini jangan, misalkan saya hanya membaca teks teks informasi, sastranya ketinggalan, itu nanti berimbas pada dianggap belum explore seperti itu. Hanya ketinggalan satu tombol detail gitu ya. Itu sering saya sering di teman-teman kepala sekolah juga sering komplain, Mas, kami ini sudah berkali-kali melakukan eksplorasi, tetapi kok masih terdata belum. Saya tungguin tuh Bu, kebetulan yang di Tanjung Selor kasusnya, saya tungguin di belakangnya. Karena kami pun nggak bisa melihat sebenarnya sekolah A, sekolah B itu eksplornya sampai di indikator yang mana itu kami juga nggak tahu ya, nggak bisa lihat. Jadi cara paling mudah ditungguin. Coba Pak, Bapak lakukan ekspor seperti biasa, saya lihat dari belakang. Saya perhatikan betul-betul. Ternyata ada satu kepala sekolah itu kecenderungan melakukan ekspor seperti ini malah kebanyakan ya. Yang merah dan kuning saja yang dieksplor, yang hijau diabaikan. Nah, itu juga saya pikir informasinya keliru ya, bahwa 6 indikator sampai 8 indikator ini harus diklik semua seperti itu Bapak dan Ibu. Tidak hanya yang merah dan kuning, yang hijau diabaikan gitu. Yang justru yang hijau juga harus dibuka. Karena kalau saya menyampaikan mengisi materi, hijau ini tidak baik-baik saja, di dalamnya pasti ada yang merah gitu kan. Seperti itu. Itu Bu Eti yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengawas bisa menyampaikan ya bahwa betapa pentingnya untuk melakukan eksplor. Hanya dengan cara ini Bapak dan Ibu bisa dengan mudah dan cepat memahami dan memaknai serta apa istilahnya ya, analisis akar masalahnya dengan mudah seperti itu. Demikian Pak, Bu. Iya, baik deh. Intinya sekali duduk ya Mas Edi ya. Intinya sekali duduk dan Iya, tidak iya. harus semua guru, hanya Iya, salah iya. satu. Misalkan Iya. ya
oke, nggak ada sinyal, tetapi Iya, ini kan dalam waktu dekat-dekat Natal nih ya Bu ya. iya Banyak betul. teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Nasrani dan Katolik akan Iya, merayakan eh, Natal gitu ya. Dan biasanya kan cuti atau pulang kampung. Ya dititipi Bu, sebelum cuti dititipi iya, dulu. Minta tolong eksplor. Kalau di rumahnya iya, ada sinyal, eksplorasi ya. Seperti itu Bu. iya. Saya pikir ini solusi-solusi yang mungkin bisa kita coba dulu Bu. Iya, Seperti itu. iya, baik deh Mas Edi. Intinya tadi sekali duduk gitu ya. Intinya sekali duduk Iya, dan hanya salah satu heeh. komponen. Salah satu komponen boleh, tapi sekali duduk gitu ya. Karena yang saya tahu memang kepala sekolahnya nyambung-nyambung gitu eksplornya. Iya, Baik Bu, ya, terima kasih. makasih Mas Edi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih Pak Edi, terima kasih Bu Etnia. Sudah jelas ya Ibu ya? Iya, sudah jelas Mbak Lofi. Baik, mungkin lanjut ke Pak Sukirno. Izin Oke, Pak terima Sukirno. kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mas Edi tadi dalam penjelasannya masih ada terdeteksi 16 SMA yang belum akses rapor pendidikan. Di antaranya adalah SMA 13 Malinau. SMA 13 Malinau. Mohon secara detail Mas Edi yang belum dilakukan oleh SMA 13 Malinau itu seperti apa? Karena kondisi di sana memang tidak beda dengan SMA 11 binaan Ibu Heti itu. Jaringan sulit banget. Dan Ya, bahkan kalau bisa akses jaringan, itu mereka berbayar kepada penyedia, gitu. Provider dia harus beli paket, baru bisa akses. Karena paket yang ada di sekolah itu, waduh, boro-boro paket. Untuk menghidupkan, apa ya, katakanlah menghidupkan lampu itu biayanya mahal sekali gitu. Saya pernah beberapa kali ke sana dan memang sulit banget. Jadi mohon diberikan penjelasan. Nanti mungkin saya WA dulu apa permasalahannya. Nanti mereka akan mendekat kepada penyedia jaringan dan mungkin mereka akan membeli paket untuk bisa akses itu gitu. Mohon informasinya, Mas Edi. baik Pak. Tadi penjelasannya seperti yang saya sampaikan ke Bu Etin ya. Dari BPMP itu tidak bisa melihat Pak. Dia kliknya sampai di mana itu kita nggak punya data, kita nggak tahu seperti itu. Nah, jadi eh, kemarin 13 Malinau ini hadir nggak Pak di Swiss Bell 1 bulan lalu? Ada. Ya, harusnya dia lakukan di situ kan kita minta dia langsung eksplorasi di tempat. Nah, Sudah cuma juga kendala kemarin? kemarin. Ya. Ya, tetapi ternyata ini tidak selesai, Pak. Ini terdata masih belum di layar ini. Nomor 4. Gitu. Ya, dia belum eksplorasi. Nah, kalau belum eksplorasi mau tidak mau harus melakukan eksplorasi ulang. Sekali lagi, Pak, hanya dengan cara ini kepala sekolah bisa dengan mudah memahami secara utuh implementasi perjalanan berbasis data. Ya, hanya dengan cara ini cara paling mudah untuk memahami tiap-tiap indikator, masalahnya apa dan akar masalahnya seperti apa, serta inspirasi benahinya itu seperti apa, Bapak. Gitu, Seperti baik. itu. Ya, Nanti kami saya lebih terima kasih. lebih menganjurkan hal ini ketimbang menggunakan fitur rekomendasi otomatis. Karena kalau fitur rekomendasi otomatis itu isinya PMM semua, Pak. Ya. Ya, kalau di wilayah Tarakan, Tanjung Selor, di Kota Nunukan, di Malino Kota, di Sesayap itu mungkin tidak ada masalah dengan akses internet. Tetapi kalau udah bergeser dikit ya ke Tanjung Palas Barat, ke Pesok Hilir, kalau ke teman-teman yang ada di Longalango, Sungai Tubu, Sungai Bo, nah ini akan jadi masalah, Pak. Seperti itu, ya. Karena semua baik. rekomendasi isinya PMM ternyata nggak ada akses internet, nggak bisa dilaksanakan seperti itu, ya. Terkait dengan akses internet, baik. saya pikir untuk dari Dana BOS sudah bisa ya Pak, bisa mensupport ya untuk langganan daya dan jasa telekomunikasi itu tercover di Dana BOS. Tapi memang ya karena dananya terbatas sehingga itu akan menjadi kesulitan tersendiri untuk memanage anggaran yang ada di sekolah tersebut Bapak dan Ibu. Ya. Jadi Baik, mau tidak Mas Edi, mau terima Pak. kasih Jadi infonya. kalau dengan dia bisa mengeksplorasi rapor pendidikan, platform rapor pendidikan, maka
terjadi transfer ke knowledge, Pak. Dengan sendirinya terjadi ke transfer ke knowledge. Jadi kepala sekolah itu atau guru yang melakukan eksplor itu tahu kenapa sih kemampuan literasi saya rendah. Seperti itu. Ya, dia tinggal klik pelajari akar masalah itu nanti muncul, Pak. Oh, ini loh, Pak. Penyebab literasi Bapak Ibu masih merah. Ini yang harus dibenahi. Itu seperti itu, Pak. Baik, baik, baik. Ya. Ketimbang dia buka Excel, Pak. Saya yakin ini kepala sekolah dan teman-teman di guru juga nggak pernah buka Excelnya gitu kan, Pak. Ngelihat Excelnya aja Gitu udah ya. 15 lembar sendiri kalau di print out. Ada kurang lebih 99 sampai 117 indikator di dalam rapor pendidikan tersebut. Ya, jadi kami minta tolong Bapak dan Ibu pengawas selaku pendamping untuk membantu satuan pendidikan kita bisa melakukan eksplorasi, karena dengan eksplorasi akan terjadi transfer knowledge untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Ketimbang kita menjelaskan ya, secara langsung, Pak, itu lebih pakem yang mereka melakukan eksplorasi sendiri, Bapak. Demikian. Oke, baik, Mas Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Sudah cukup jelas ya Pak Sukirno ya? Siap, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, Mbak Faradila. Ya, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua kalinya, kebetulan langsung ketemu dengan Pak Edi, yang waktu itu sudah juga kita ketemu di Tarakan. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, memang betul dalam eksplorasi ini tidak bisa sepenggal-sepenggal. Jadi fungsi eh, melakukan kegiatan eksplorasi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana dari 6 komponen itu bisa ke depannya dipertahankan bagi yang sudah baik dan ditingkatkan bagi yang masih harus memang ditingkatkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya ini, Pak Edi, sekolah tentunya dengan melihat dan melakukan eksplorasi itu kan tujuannya untuk peningkatan bagaimana mutu pendidikan di satuan pendidikan dari 6 komponen mulai literasi, numerasi, karakter, iklim kebinekaan, sampai pada kualitas pembelajaran. Nah, kira-kira karena ini kan sudah lama disampaikan bahwa ada sekian sekolah yang sampai sekarang toh tidak tergerak, gitu. Artinya belum bergerak. Secara institusi atau terstruktur itu apa dampaknya gitu. Jadi dampak kalau tidak melakukan eksplorasi. Nah, tetapi kalau kalau dikejar tadi kan tentunya nanti ke depannya untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Nah, tapi secara institusi kira-kira apa dampaknya itu Pak Edi? Terima kasih Pak Edi. Oke, langsung jawab ya Mbak Caca. Ya Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama Pak, tidak terjadi transfer ke knowledge. Jadi kecenderungan kepala sekolah itu melakukan perencanaan berbasis data menggunakan fitur rekomendasi otomatis itu Pak, yang sudah ada muncul bahwa literasi ini loh yang harus diperbaiki. Di Excel itu ada ya Pak, yang rekomendasi fitur rekomendasi prioritas dan sebagainya. Nah, kecenderungannya kepala sekolah hanya mengikuti itu Pak, seperti robot. Jadi tidak terjadi pembelajaran kepada kepala sekolahnya sendiri dan apa namanya komponen yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi artinya gini, akhirnya menghafal. Oh, kalau literasi saya rendah ini sama seperti kalau 1+1 sama dengan 2. Padahal kan 1+1 tidak bisa sama dengan 2 Pak. Apalagi kalau kita bicara bilangan biner kan 1+1 justru 0 gitu. Seperti itu Pak maksudnya ya. Nah, yang kedua Pak, kecenderungannya kepala sekolah nanti eh ini kami dapati ya. Jadi ini kasuistik. Dia copy paste eh,
PBD-nya itu, lembar kerja PBD-nya copy paste. Syukur-syukur copy paste ini plek hantam rata gitu ya. Seperti itu. Untuk RKS, penyusunan RKS-nya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, artinya kalau dia tidak paham dengan cara menganalisis rapor pendidikannya sendiri, maka potensinya adalah tidak terjadi peningkatan dan perbaikan mutu, Pak, di sekolah tersebut. Itu Pak. Ya, menurut saya itu. Kepala sekolahnya nggak paham bahwa untuk menyusun RKS nanti, apa yang harus saya susun, berdasarkan apa, seperti itu kan. Jadi dana bosnya itu dimaksimalkan untuk apa, dia bingung, Pak. Padahal banyak hal yang bisa dimaksimalkan. Kecenderungan kalau dia pakai rekomendasi otomatis itu kan semua PMM. Semua PMM. Inspirasi benainya itu PMM. Coba Bapak Ibu cek. Ya. Bapak Ibu kan sudah bisa akses rapor pendidikan Excel-nya itu kan. Bapak Ibu cek itu isinya semua PMM, Pak. Nah kalau PMM hemat saya itu kan nggak berbiaya. Kalau nggak berbiaya, Pak, seberapa sih efektifnya kita belajar PMM? Dalam artian begini, PMM itu tergantung dari 3 hal, Pak. Satu adalah koneksi internet, 2 perangkatnya, gurunya punya perangkat atau tidak. Yang ketiga adalah komitmen. Ini yang susah, Pak, komitmen. Bu Etinia di SMA, misalkan Bu Etinia tadi atau Pak Sunjono tadi sekolah binaannya di mana, Pak? 2. SMA 2? Tanjung Selor. Berapa banyak guru SMA 2 Tanjung Selor yang mengakses PMM, lulus topik, sampai dengan unggah karya itu, Pak. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat komitmen guru-guru kita. Karena memang yang paling sulit itu adalah komitmen. Internet ada, perangkat ada, komitmennya itu, Pak. Karena kita dalam proses belajar mengajar, guru itu tidak bisa, Pak, melakukan pelatihan mandiri. Harus ada waktu khusus untuk melakukan pelatihan mandiri menggunakan PMM atau di luar PMM. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa kita perlu komunitas belajar itu, bahwa kita harus menentukan 1 hari khusus, waktu khusus untuk kita melakukan upgrade kapasitas melalui komunitas belajar tersebut. Itu, Pak. Ya, Pak, jadi maksud tidak saya terjadi dampaknya itu misalkan ya yang dampaknya tidak terjadi peningkatan dan perbaikan mutu, Pak. Tadi sudah saya jelaskan. ya enggak ada Ya. dampak misalkan bosnya terkendala gitu. Karena Kalau tidak berdampak, Pak, nanti kan rapor pendidikan ini kan ada rewardnya ya. Rewardnya itu bos kinerja berkemajuan terbaik. Bos kinerja berkemajuan terbaik itu terjadi peningkatan indikator-indikator prioritas itu, Pak. Kalau terjadi peningkatan delta ya, delta positif. Dari misalkan tahun ini 53, sekian. Tahun depan naik jadi 70 misalkan. Nah, itu berpotensi mendapatkan bos kinerja berkemajuan terbaik. Nah, kalau tidak berdampak, tidak terjadi peningkatan dan perbaikan mutu, artinya justru nilai rapornya bisa menurun, Pak. Karena memang yang istilahnya inspirasi benainya itu, program pembenahannya itu tidak jitu. Refleksi akar masalahnya, analisis akar masalahnya juga tidak jitu. Kalau sakit kepala, jangan buru-buru dikasih obat sakit kepala, Pak. Kalau saya biasa seperti itu. Ditelah dulu, udah makan belum? Kenapa belum makan? Gak punya uang. Kenapa gak punya uang? Karena gak punya pekerjaan. Berarti saya nggak kasih obat, Pak. Saya ngasih pekerjaan. Supaya dia punya penghasilan, dia bisa beli makan buat dia sendiri. Gitu. Seperti itu. Analisis paling mudah seperti itu ya, Pak. Analoginya seperti itu. Nah, kalau ditanya berdampak atau tidak, ya sangat berdampak dalam artian tidak terjadi transfer knowledge dan tidak terjadi perbaikan dan peningkatan mutu. Kalau tidak terjadi perbaikan dan peningkatan mutu, maka tidak mendapat bos kinerja berkemajuan terbaik. Seperti itu. Lumayan, Pak. 25-30 juta ya untuk peningkatan kompetensi, peningkatan mutu ya, peningkatan kompetensi. Seperti itu. Di luar dana bos reguler. Nah, dengan catatan tadi, Pak, terjadi peningkatan skor rapor. Nah, peningkatan skor rapor bisa terjadi kalau Bapak Ibu melakukan perencanaan berbasis data dengan baik dan benar. Dalam artian ya Bapak Ibu bisa melihat hubungan antara indikator satu dengan yang lain, refleksi akar masalah itu, Pak. Kadang-kadang kan sakitnya apa, obatnya apa gitu, nah, Pak. Dan yang paling penting lagi adalah setiap sekolah itu kan berbeda karakteristik dan
situasionalnya itu berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa kalau nilai literasi rendah, oh ikut program serentak gitu. Oh harus mengikuti ini. Ternyata kan tidak. Tiap-tiap sekolah berbeda seperti itu. Jadi kalau ditanya apa dampaknya secara institusi, ya dampaknya sementara tidak ada punishment. Berbeda dengan Permendikbudristek 26 tahun 28 tahun 2016 itu ada sanksinya. Tapi kalau di Permendikbud 9 2022 itu tidak ada sanksinya, Pak. Justru mendapat reward gitu ya. Ya sanksinya tidak terjadi peningkatan dan perbaikan mutu, Pak, di sekolah tersebut. Artinya ya tidak terjadi transformasi pendidikan, transformasi pembelajaran di sekolah tersebut. Itu Pak. Jadi kalau ditanya ada sanksi, tidak ada. Tetapi sekali lagi ini cara untuk kita melakukan peningkatan dan perbaikan mutu Pak di sekolah tersebut. Demikian. Ya, baik Pak Edi, mengerti. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik, terakhir Mbak Caca, saya mau menyampaikan yang apresiasi ya. Oh ya, boleh Pak. Izin Ya, menginfokan juga apresiasi. Bapak. Izin Ya. mengingatkan ini dari Tarakan sisa penyampaian terakhir, habis itu nanti Pak Edi lagi. Oke, baik. Ya, Yang siap. apresiasi implementasi kebijakan PPKSP Bapak dan Ibu, ini ada surat nomor dari Pusat Penguatan Karakter. Ini beberapa waktu lalu sudah dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Nanti Bapak dan Ibu yang hadir di sini mohon mengingatkan kembali kepada pejabat dinas atau menginfokan kembali bahwa surat nomor 1992/14 J4/PK.01/2023 tertanggal 6 Desember 2023 halnya pengumuman apresiasi implementasi kebijakan PPKSP Bapak dan Ibu ya. Jadi pada tahun 2023 ini Puspeka Pusat Pemuatan Karakter dan Pusaka Pekan untuk Sahabat Karakter merupakan ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Puspeka Kemdikbudristek setiap tahunnya kepada para pemangku kepentingan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya strategis dan implementatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, serta aman dari segala bentuk kekerasan demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau rapor pendidikan iklim keamanan sekolah Bapak dan Ibu ya. Nah, pada tahun 2023 ini sebagai salah satu kategori dalam pusaka itu akan memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah berkomitmen mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Itu yang kita singkat dengan PPKSP. Kriteria pemberian apresiasi ini diadaptasi dari pasal 73 Permendikbudristek PPKSP nomor yang 46 tahun 2023 ya, yang dijelaskan secara rinci dalam keputusan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 49/E/2023 tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan PPKSP di mana pemberian penghargaan dalam implementasi kebijakan PPKSP itu dapat digunakan menggunakan pertimbangan aspek sebagai berikut. Jadi kriterianya satu adalah ketersediaan satuan tugas di tingkat daerah, 2 persentase pembentukan TPPK di satuan pendidikan, dan 3 ketersediaan alokasi anggaran, 4 ketersediaan program pencegahan kekerasan. Nah ini Pak, nanti ini suratnya sudah dikirim ke dinas Pak, tiap-tiap perwalian ya. Nah, kalau provinsi Mbak Lopi ya harusnya sudah menyampaikan ya. Mudah-mudahan Mbak Lopi, saya yakin Mbak Lopi sudah, tetapi nanti diberikan ke siapa itu harus ditindaklanjuti kembali ya. Jadi ada 6 indikator Bapak Ibu, ada 6 indikator. Salah satunya adalah yang nomor 6 adalah inovasi daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dibuktikan nanti dengan dokumentasi atau portofolio inovasi daerah ya. Ini paling lambat kapan? Paling lambat hari ini Senin 11 Desember pukul 17 WITA atau 16 WIB. Ini Pak Bu ya. Jadi portofolionya harus dilengkapi paling lambat hari ini. Apakah ada perpanjangan waktu? Sementara belum ada informasi terkait dengan perpanjangan waktu. Kok baru disampaikan sekarang? Tidak, ini sudah dilakukan sebelum pertemuan ini Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya sifatnya mengingatkan kembali. Ini Mbak Caca, demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ya. Pak Edi. Mungkin untuk yang PBD kita cukupkan ya Pak ya.
Baik, Bapak Ibu terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Eh, Mohon dimaafkan ya apabila ada penyampaian kami yang tidak enak didengar atau tidak nyaman gitu ya. Kami mohon dimaafkan dan sekali lagi kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu pejabat di dinas untuk uh, membantu sekolah-sekolah kita yang belum melakukan eksplorasi. Dari kami cukupkan. Terima kasih Mbak Caca, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon yang bertugas sebagai notula untuk segera menyelesaikan notulanya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketarakan wabarakatuh. nih ya Mbak ya. Ini infonya dari Tarakan, di Tarakan sudah masuk Pak Ujang Pak, ini baru aja infonya nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan ketiga, yaitu terkait implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Mbak Laili. Izin monitor Mbak Laili. Baik Mbak Caca, halo tes. Apakah suara Ya, saya terdengar? suaranya jelas. Oh ya, siap. Terdengar bagus. Siap Bapak. Terima kasih. Pada Mbak Laili dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati juga Kasubag Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang hari ini kebetulan belum bisa menghadiri karena sedang ada kegiatan di pusat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu dari Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Izin untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan capaian PMOIKM untuk tahun 2023 karena mengingat ini sudah akhir tahun, jadi kami menyampaikan progres capaian dalam 1 tahun Bapak Ibu. Izin share screen. Oh, baik, apakah sudah terlihat Mbak Caca? Izin Bapak Ibu, untuk bulan ini, bulan Desember, Izin Mbak Lel. capaian PMKM tahun 2023. Yang mendaftar IKM itu sudah 103 sekolah. Untuk yang belum mengikuti IKM ada 4 sekolah. Dari 103 sekolah itu jumlah sekolahnya ada 71. Untuk jumlah sekolah swastanya ada 36 lah. SMA 68. Dapat 13,6% sekolah yang perlu ditingkatkan dalam pemanfaatan PMM-nya. Untuk jenjang SLB, alhamdulillah sudah warna hijau. Untuk yang sisanya 66,7% ini pemanfaatan PMM-nya cukup baik Bapak Ibu. Untuk yang jenjang SMK yang ditingkatkan masih ada sekitar 12,9% pemanfaatan PMM-nya.
sekali lagi kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu pengawas untuk mengadvokasi kepada sekolah dalam penggunaan pemanfaatan PMM-nya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami sampaikan data komunitas belajar jenjang SMA, SMK, dan SLB. Update data komunitas belajar yang mendaftar di Psikomika ini terakhir pada tanggal 30 November 2023. Untuk jumlah komunitasnya terdapat 60 komunitas belajar dalam sekolah. Untuk setiap jenjangnya yaitu 41 jenjang SMA, 14 sekolah jenjang SMK, dan 5 komunitas belajar jenjang SLB. Selanjutnya tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara 23 ini sehingga terdapat banyak komunitas belajar yang sudah mendaftar dan juga pemanfaatan PMM di sekolahnya juga sudah di atas rata-rata ya Bapak Ibu, di atas 50%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, izin Mbak Lel. Mungkin sebelum kita lanjut diskusi, mungkin ada penyampaian dari BGP. Izin monitor dari BGP, Mas Farhan atau Pak Abu? Sudah lanjut. Gimana Pak? Dari BGP, Pak Abu, ada yang mau ditambahin nggak Pak? Lanjut BPMP dulu. Baik, oke. Mbak Lel? Iya. Mungkin kita langsung diskusi aja ya? Iya, boleh Mbak Caca. Baik. Mungkin dari Dinas ada yang mau ditanggapi terkait implementasi kurikulum Merdeka? Dari Bu Hetinia mungkin? Oh iya Mbak Caca. Baik, Ya, terima baik kasih. Ibu, silakan. Mbak Caca untuk terima kasih. Langsung saja ya Mbak Caca ya. Untuk IKM ini kan sekolah-sekolah itu kan masih ada tuh yang apa namanya yang opsi 1 gitu ya. Yang opsi 1 mandiri belajar begitu. Tapi rata-rata kan opsi 2 ya mandiri berubah. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk yang opsi 1 ini untuk tahun berikutnya nanti, apakah itu ada pendaftaran lagi untuk ke opsi 2 ataukah sudah otomatis ke opsi 2 gitu? Mungkin itu saja dulu Mbak Caca. Baik Ibu, untuk pemilihan opsi itu kalau seperti yang kita ketahui tahun ini itu kemarin ada pendaftaran ulang bahasanya ya Bu ya. Nah, untuk kebijakan untuk tahun depan ini kebetulan kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut Bu dari pusat, belum ada pembaharuan informasi Ibu. Jadi mungkin kami juga sedang menunggu Ibu. Jadi mungkin kita sama-sama menunggu Bu. Atau mungkin ada informasi dari BGP, mungkin informasi terbaru gitu Pak Abu. Baik Mbak Lel, terima kasih. Ya siap. Jadi memang di 2024 secara keseluruhan akan diterapkan ya
kurikulum Merdeka. Dan seperti yang dikatakan Mbak Lel, kami masih menunggu informasi selanjutnya, Bu Heti, apakah yang belum mendaftar di tahun ini, itu apakah secara otomatis di tahun depan ya, akan diseragamkan untuk kurikulum Merdeka. Tapi sepanjang pengalaman kita, mungkin Bu Heti mungkin sudah lebih banyak pengalamannya bahwa pada saat suatu kurikulum diberlakukan, berarti kemungkinan seluruh sekolah tahun depan itu akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi kemungkinan ini baru pandangan saya bahwa tidak ada lagi mungkin kurikulum Merdeka berbagi, kurikulum Merdeka nanti IKM, apalagi ada 3 itu ya kalau nggak salah ya. Jadi kemungkinan akan dilaksanakan kurikulum Merdeka secara penuh tahun depan mungkin Bu Heti, karena pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa di tahun 2024 seluruh sekolah akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Itu tambahannya. Tapi secara teknis kami belum mendapatkan informasi apakah perlu pendaftaran lagi atau tidak. Itu mungkin Bu Heti. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu. Sama-sama, Bu. Baik, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau dari Pak Sunjono. Makasih sudah cukup, Mbak. Baik, dari Pak Sukirno ada yang mau didiskusikan, Pak? Untuk sementara cukup dulu, sudah bisa mengikuti, bagus. Baik, terima kasih Bapak. Baik, bagaimana Mbak Lel? Apa kita cukupkan yang untuk IKM? Baik, boleh Mbak Caca. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang mana pada 1 tahun ini sudah bersama-sama mengawal IKM di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Sekalian juga ini karena momennya akhir tahun, ada kemungkinan nanti di tahun depan itu kami ada rollingan perwalian. Jadi apabila ada salah kata saya dalam menyampaikan fasilitator IKM dan dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang setulus-tulusnya. Mungkin itu saja dari saya Mbak Caca. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lel. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin dari BGP ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Baik, sekalian closing statement ya Pak Abu ya? Kayaknya nggak perlu closing statement. Nah, BPMP aja. Ya, lanjut. Oh, nggak ada nih. Berarti dari Mbak Leli ya? Baik Bapak Ibu. Sekian untuk PMO terkait Program Sekolah Penggerak Perencanaan Berbasis Data dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada tanggal 11 Desember 2023 untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan informasi terkait PMO kali ini dapat menonton kembali di kanal YouTube BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Juga
Kami segenap panitia mohon maaf atas kesalahan selama kegiatan berlangsung dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, izin sebelum meninggalkan room jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang telah dikirim oleh panitia di kolom chat. Terima kasih. Selesaikah sudah ini, Mbak? Mbak Farah? Iya Bapak, sudah selesai Bapak. Boleh meninggalkan room. Oh, sudah ya, Sebelumnya, jadi bisa live ya? ya boleh Bapak. Sebelumnya isi daftar hadir dulu ya Bapak. Oh iya ya sudah. Izin ya langsung Iya, keluar iya. dari room. Terima kasih Pak. Sama-sama.